Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 pendidikan karakter akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai peran media massa dalam pendidikan karakter. Yang pertama, pengertian media dan media massa. Menurut Vina Sanjaya 2008, media adalah kata jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada halayak atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan TV. Media massa yaitu saluran sebagai alat atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa. Media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan-tindakan halayak. Budaya, sosial, politik dipengaruhi oleh media. Media massa dikatakan sebagai kebudayaan yang bercerita. Media membentuk opini publik untuk membawanya pada perubahan yang signifikan. Bentuk-bentuk media massa dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak adalah surat kabar, majalah, dan tabloid. Media elektronik adalah radio, televisi, film, komputer, dan internet. Pada hal ini yang akan dibahas dibatasi pada 2 jenis, yaitu media cetak seperti surat kabar dan majalah, dan media elektronik seperti televisi. Pembagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Media massa cetak. A. Surat kabar. Keberadaan surat kabar di Indonesia ditandai dengan perjalanan panjang melalui 5 periode, yakni masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, menjelang kemerdekaan, dan awal kemerdekaan, zaman Orde Lama serta Orde Baru. 1. Fungsi surat kabar dari 4 fungsi media massa yaitu informasi, edukasi, hiburan, dan persuasif. Fungsi yang paling menonjol pada surat kabar atau SK adalah informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama halayak membaca SK, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Namun, demikian fungsi hiburan SK pun tidak terabaikan karena tersedianya rubrik artikel ringan, fitur, dan kadang ada rubrik cerita bergambar serta cerita bersambung. 2. Karakteristik surat kabar atau SK sebagai media massa mencakup publisitas, periodisitas, universalitas, aktualitas, dan terdokumentasikan. A. Publisitas. Publisitas adalah penyebaran pada publik atau halayak. Salah satu karakteristik komunikasi massa adalah pesan dapat diterima oleh sebanyak-banyaknya halayak yang tersebar di berbagai tempat. B. Periodisitas. Periodisitas menunjuk pada keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau demi mingguan. Sifat periodisitas sangat penting dimiliki media massa. C. Universalitas menunjuk pada kesemestaan isinya yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Isi SK meliputi seluruh aspek kehidupan, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Selain itu, lingkup kegiatannya bersifat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. D. Aktualitas. Aktualitas menurut kata asalnya berarti kini dan keadaan sebenarnya. Kedua istilah tersebut erat kaitannya dengan berita, karena definisi berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang penting atau menarik minat atau kedua-duanya. E. Terdokumentasikan dari berbagai fakta yang disajikan SK dalam bentuk berita atau artikel. Dapat dipastikan ada beberapa di antaranya yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap penting untuk diarsipkan atau di-clipping. Misalnya, berita itu berkaitan dengan instansinya atau berita tersebut dianggap penting untuk menambah pengetahuannya. Clipping berita oleh instansi biasanya dilakukan oleh humas atau PR untuk dipelajari dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya karena berita tersebut dianggap sebagai masukan dari masyarakat. B.
majalah. 1. Kategorisasi majalah. Tipe suatu majalah ditentukan oleh sasaran khalayak yang dituju. Artinya, sejak awal redaksi sudah menentukan siapa yang akan menjadi pembacanya, apakah anak-anak, remaja, wanita dewasa, pria dewasa, atau untuk pembaca umum dari remaja sampai dewasa. Bisa juga majalah itu mempunyai sasaran pembaca dengan profesi tertentu. 2. Fungsi majalah mengacu pada segmen pembacanya, maka fungsi utama media berbeda satu dengan lainnya. Majalah berita berfungsi sebagai media informasi, majalah wanita dewasa lebih bersifat menghibur dibandingkan dengan informasi yang dimuat di dalamnya. Majalah pertanian, Trubus misalnya, fungsi utamanya adalah memberi pendidikan mengenai cara bercocok tanam, baru fungsi berikutnya adalah informasi. 3. Karakteristik majalah. Meskipun sama-sama media cetak, majalah dapat dibedakan dengan surat kabar karena majalah memiliki karakteristik tersebut, yaitu A. Penyajian lebih mendalam, B. Nilai aktualitas lebih lama, C. Gambar atau foto lebih banyak, dan D. Cover atau sampul sebagai daya tarik. Yang kedua, media massa televisi. Media massa televisi adalah media yang potensial sekali, tidak saja untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dan membentuk karakter serta perilaku seseorang, baik ke arah positif maupun negatif. Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya, yakni memberi informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Fungsi menghibur lebih dominan daripada fungsi lainnya. Televisi dikatakan sebagai media komunikasi yang paling besar pengaruhnya terhadap perubahan sosial karena kemampuan audiovisual yang ada pada televisi adalah kekuatan yang luar biasa. Perubahan sosial tidak akan cepat terjadi apabila manusia belum menemukan media komunikasi. Setiap media komunikasi memiliki karakteristik sendiri. Berikut ini adalah karakteristik media massa televisi menurut Sutisna 1993, yaitu: 1. Memiliki jangkauan yang luas dan segera dapat menyentuh rangsang penglihatan dan pendengaran manusia. 2. Dapat menghadirkan objek yang amat kecil atau besar, berbahaya atau yang langka. 3. Menyajikan pengalaman langsung kepada penonton. 4. Dapat dikatakan meniadakan perbedaan jarak dan waktu, maupun menyajikan unsur warna, gerakan, bunyi, dan proses dengan baik. 5. Dapat menyimpan berbagai data, informasi, dan serentak menyebar luaskan dengan cepat ke berbagai tempat yang berjauhan. Yang berikut, komunikasi massa. Komunikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita maksudkan dan kita juga mengerti apa yang dimaksudkan orang itu. Komunikasi massa diungkapkan secara sederhana. Menurut Nurudin 2007 adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Definisi tersebut menggambarkan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang menggunakan saluran media massa yang ditujukan kepada sejumlah besar orang. Yang termasuk dalam media massa adalah radio, siaran, dan televisi yang banyak dikenal sebagai media elektronik atau media siaran. Selain itu, ada surat kabar dan majalah yang dikenal dengan media cetak. Media lainnya adalah film, dan kini media massa yang kian berkembang pesat adalah media online. Maletske dalam Nurudin tahun 2007 menghimpun banyak definisi mengenai pengertian komunikasi massa yang berkaitan dengan komunikasi melalui media massa, yaitu komunikasi massa diartikan bahwa setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan terbuka melalui media, penyebaran teknis secara tidak langsung, dan satu arah pada publik yang tersebar. Menurut Nurudin pada tahun 2007,
dijelaskan bahwa definisi komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa atau media cetak dan media elektronik. Yang termasuk media massa adalah televisi, radio, internet, majalah, koran, tabloid, buku, dan film. Nuruddin pada tahun 2007 juga menjelaskan bahwa proses komunikasi dapat dikatakan komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut. Satu, komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara tepat kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media modern antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan di antara media tersebut. 2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya bermaksud mencoba berbagai pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling kenal satu sama lain. Pengirim dan pengiriman pesan tidak saling kenal satu sama lain. 3. Pesan adalah milik publik, artinya bahwa pesan ini bisa didapat, diterima oleh banyak orang, karena itu diartikan pesan milik publik. 4. Sebagai sumber komunikator massanya biasanya organisasi formal, jadi komunikatornya adalah lembaga. Lembaga ini biasanya berorientasi keuntungan, bukan organisasi nirbala atau sukarela. 5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper, artinya pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massanya. Contohnya adalah seorang reporter, editor film, penjaga rubrik, dan lembaga sensor dalam media itu. 6. Umpan balik. Dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Untuk mencapai efektivitas yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan media massa harus diketahui karakteristik dari komunikasi massa tersebut sebagai berikut. A. Bersifat simultan atau serempak. B. Bersifat umum. C. Komunikasinya heterogen. Dan D. Berlangsung satu arah. Pada era kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi sekarang ini, media massa merupakan salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar dalam pembentukan karakter masyarakat. Hal ini harus dapat dilihat dengan jeli oleh para praktisi pendidikan, sehingga dalam melakukan rekonstruksi terhadap metode pembelajaran konvensional, terutama pendidikan karakter pada anak. Masalah ini penting untuk segera mendapatkan perhatian karena pendidikan karakter akan membentuk watak anak hingga menjadi generasi yang tidak hanya mumpuni namun juga berjiwa intelektual serta beragama. Media massa juga merupakan sarana komunikasi dan rekreasi yang menjangkau masyarakat secara luas, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Media massa terdiri dari media cetak dan media elektronik. Media cetak meliputi surat kabar, buku, majalah, tablet, brosur, dan baliho. Sedangkan media elektronik dapat berupa radio, internet, televisi, dan film. Gilang MP dalam tulisan yang membagi media massa menjadi 5 karakteristik, yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Media massa dapat didefinisikan sebagai media sosialisasi yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Pesan-pesan yang diungkapkan oleh narasumber diubah menjadi tulisan yang dapat mengarahkan masyarakat ke arah perilaku pro-sosial maupun antisosial. Mengenai peran atau fungsi media, Carling menyebutkan 6 poin yang menjadi fungsi media massa, yaitu fungsi informasi. 1. Menjadi sumber pengetahuan baru. Informasi benar atau file yang didapatkan oleh seseorang tentu dapat menjadi pengetahuan baru serta juga dapat menambah wawasan pada bidang tertentu. Contohnya seperti informasi mengenai cara mengatasi suatu masalah
yang didapatkan dari konten yang berada di internet. 2. Menghapus ketidakpastian. Kurangnya informasi mengenai suatu akan menimbulkan atau memunculkan ketidakpastian. Untuk dapat menghapus ketidakpastian tersebut, maka kemudian diperlukan informasi lengkap serta juga file dari sumber terpercaya. 3. Sebagai media hiburan. Informasi tersebut juga dapat berfungsi sebagai media hiburan bagi masyarakat. Contohnya seperti informasi mengenai objek wisata pada sebuah tempat yang disajikan dengan menggunakan bahasa serta juga gambar-gambar yang menarik. 4. Sebagai sumber berita. Sebuah informasi tentang hal tertentu bisa atau dapat dipakai sebagai sumber berita yang disampaikan kepada orang banyak. Contohnya seperti informasi mengenai Asia Games yang didapatkan dari media televisi, radio, serta juga situs berita online. Yang kelima, untuk sosialisasi kebijakan. Informasi merupakan suatu komponen penting di dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Salah satunya ialah untuk menyampaikan kebijakan dari pemerintah kepada warganya yang dilakukan dengan cara sosialisasi. Yang keenam, untuk mempengaruhi orang banyak. Penyampaian suatu informasi dengan menggunakan atau melalui media massa itu biasanya dilakukan untuk dapat mempengaruhi orang banyak. Misalnya, sebuah informasi mengenai atau tentang suatu produk dengan melalui televisi yang tujuannya itu supaya masyarakat mengenal serta juga tertarik untuk menggunakannya. Yang ketujuh, menyatukan pendapat. Di era media sosial ini sangat mudah untuk menyampaikan pendapat ke ruang publik. Namun, tidak semua pendapat itu sesuai dengan fakta yang ada. Adanya suatu informasi yang valid atau benar dari sumber terpercaya tentu akan bermanfaat untuk dapat menilai tiap-tiap pendapat yang dikemukakan di ruang publik. Yang kedua, fungsi mendidik. Fungsi mendidik yang pertama yaitu A. Membangun dan mengembangkan minat dan bakat setiap orang untuk kepuasan pribadi dan kepentingan umum. B. Melaksanakan pelestarian budaya masyarakat. C. Memberikan sumber inovasi sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi interpretasi. Adapun fungsi media massa yang menjadi sarana untuk memproses, menginterpretasikan, dan mengorelasikan seluruh pengetahuan atau hal yang diketahui manusia. 4. Fungsi transmisi nilai. Fungsi media massa ini berupa penyebaran nilai, ide, gagasan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 5. Fungsi hiburan. Fungsi media massa inilah menghibur masyarakat, contohnya konten reality show, siaran film, musik, stand up komedi, dan lain sebagainya. Yang keenam, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi media massa yang meliputi penyediaan informasi serta peringatan kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya. C. Pendidikan karakter dalam media massa. Pendidikan adalah sebuah fondasi. Jika fondasi itu buruk, maka runtuhlah misi-misi yang dibangun. Begitu pula sebaliknya, fondasi yang baik akan mengokohkan sebuah tujuan yang dibangun. Jadi, bangsa yang kokoh dan makmur adalah bangsa yang pendidikannya berkualitas baik, terutama pada sisi efektifnya. Tak ada guna hanya cerdas, bersifat universal. Semua yang ada di lingkungan kehidupan kita bersifat edukatif, tergantung bagaimana kita memandangnya. Bahkan hal-hal yang buruk sekalipun bisa dijadikan sebagai bahan pendidikan, karena hal-hal buruk tersebut tidak selamanya berbau negatif.
Apabila kita menemukan sisi positifnya, dari situlah kita dapat mengambil berbagai pembelajaran. Pendidikan sebagai pencatat manusia-manusia bermutu. Namun, semakin maju zaman, tantangan pendidikan pun semakin kompleks. Generasi muda masa kini adalah anak-anak digital. Sebagian besar pertumbuhan anak dipengaruhi oleh media massa, terutama media elektronik seperti TV dan internet. Apabila bobot dari media massa tersebut lemah karakter, maka akan berpengaruh pula pada terhadap pembentukan karakter anak bangsa masa kini yang lebih tertarik menikmati TV daripada menyimak pelajaran guru di sekolah. Dapat diprediksikan karakter anak bangsa akan lemah akibat asupan-asupan negatif dari tontonan favoritnya. Karakter anak bangsa menjadi kunci kekokohan sebuah bangsa. Kecendekiawan tak akan berbawah pada adanya ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kecendekiawan terkikis jika dilengkapi kemandirian. Generasi muda yang jujur, tanggung jawab, disiplin, cinta tanah air, toleransi, adil, peduli, berani, dan cendekiawan memperoleh kelangsungan hidup bangsa di masa depan. Penanaman pendidikan karakter tak hanya menjadi tanggung jawab bagi lembaga-lembaga pendidikan dan bertanggung jawab pada kebijakan pemerintah. Media massa pun berikut serta secara aktif dengan mengejarkan sajian-sajian yang bermuatan pendidikan karakter, terutama pada tayangan-tayangan TV yang dibumbui bullying, berita-berita kriminal dan korupsi, tidak hanya kritikan tanpa aksi. Sudah saatnya media massa difokuskan pada berita-berita yang prestatif serta kritikan yang disertai aksi. Tayangkan sinema yang mendidik dan komedi yang sekedarnya tanpa bumbu-bumbu kekerasan. D. Peran media massa dalam pendidikan karakter. Media massa dapat memainkan peranan besar dalam pendidikan non-formal dan informal, yaitu dalam transfer informasi tentang materi pendidikan. Media massa mampu memberikan informasi yang sangat kaya, up to date, bahkan kualitas informasinya pun sangat baik dan tinggi, serta dapat mentransformasikan nilai-nilai pendidikan melalui informasi yang didiseminasikan yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam perbaikan martabat manusia. Media massa juga sudah menjadi instrumen utama dalam modernisasi proses pendidikan, di antaranya mempercepat proses penuntasan bazar pendidikan, terutama bagi peserta didik yang berada di daerah pinggiran. Untuk itu, dalam memainkan peranannya mencerdaskan bangsa, media massa mampu menampilkan balanced argumentation dan ada juga keseimbangan antara hal yang positif dan negatif, sehingga informasi yang didapat diharapkan mampu mencerdaskan siswa dan bisa meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Mulkan tahun 2007, sebagai salah satu kekuatan dunia, media massa memiliki beberapa peran, di antaranya menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Peran inilah yang seharusnya bisa diberdayakan sebagai salah satu solusi dalam melakukan pengembangan berbagai metode pendidikan karakter bagi anak. Kemampuan media massa untuk mendidik sekaligus memberi pengaruh secara meluas tanpa tersekat ruang dan waktu merupakan keunggulan khusus yang patut untuk dimanfaatkan. Apalagi konsumen media massa ada di hampir semua kalangan, baik dari menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pendidik untuk melakukan transfer ilmu kepada pembaca ataupun pemirsanya. Akan tetapi, besarnya perkembangan media informasi saat ini yang merupakan imbas dari kebebasan pers mendorong media massa untuk lebih berorientasi bisnis. Sehingga akhir-akhir ini, berita yang muncul di media massa adalah berita-berita komersil yang entah disadari atau tidak justru menghancurkan konsep pendidikan karakter. Sehingga untuk keberhasilan propaganda pendidikan karakter
sebaiknya media massa lebih arif dalam pemilihan berita ataupun tayangan yang akan ditampilkan. Sebab media massa secara perlahan namun efektif mampu membentuk pandangan pemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat pribadi dan kehidupannya. Itulah mengapa nilai-nilai yang terkandung dalam pemberitaan media massa seharusnya memberikan manfaat, atau setidaknya mengembalikan manusia kepada kodratnya sebagai makhluk sosial dan berbudaya, sehingga pemulihan dan perbaikan martabat generasi muda dapat segera dilakukan. Tentu saja peran media massa ini akan lebih berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, peserta didik, serta orang tua dalam mewujudkan pendidikan berkarakter di Indonesia. Dengan program pendidikan karakter yang terus berkesinambungan, awal keberadaan media massa sebagai penyedia informasi dan inisiator bagi perbaikan sistem pendidikan serta kerjasama yang baik dari semua elemen, maka ribuan anak bangsa mampu terselamatkan dari kebodohan dan kebobrokan moral. Dari materi kami dapat kami simpulkan bahwa pengaruh media massa terhadap pendidikan karakter anak sangatlah berpengaruh. Mengapa demikian? Karena berbicara tentang anak, kita berbicara tentang usia bermain, di mana anak-anak pada usia dini, terutama pada anak-anak usia SD, adalah anak-anak yang menduduki atau notabene-nya adalah anak-anak usia bermain. Jadi anak-anak lebih cenderung melihat serta mempraktikkan apa yang dilihatnya. Jadi ketika anak-anak diberikan suatu media berupa handphone ataupun media cetak serta media elektronik, maka anak lebih mempraktikkan apa yang dibaca serta apa yang dilihatnya. Jadi penggunaan media yang sangat berkarakter akan sangat mempengaruhi anak. Apabila media yang kita gunakan bernilai positif ataupun media yang kita gunakan bersifat positif, maka pengaruhnya juga akan memiliki sifat positif yang akan ditiru oleh anak. Namun sebaliknya, apabila media yang digunakan ataupun tontonan yang ditonton oleh seorang anak adalah tontonan ataupun media yang bersifat negatif, maka anak pun akan belajar dari hal tersebut, yang dalam artinya anak pun akan terpengaruh dari media yang dilihat serta didengarnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Jadi terima kasih. Sekian saja hasil presentasi dari kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.